Sekarang kami sudah berada di tengah laut untuk mengukur alat current meter ini. Berikut ini adalah yang di tangan saya, alat pengukur atau sensor untuk mendeteksi seberapa kencang kecepatan arus yang ada di permukaan laut. Kemudian ini adalah digital untuk mengetahui seberapa besar ukuran-ukuran yang telah terdeteksi oleh alat sensor current meter ini. Oke. Kita menurunkan alat sensor current meter ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui posisi yang tepat di mana alat tersebut ini bisa kita turunkan agar pengambilan data bisa lebih maksimal. Oke. Kemudian di kiri saya ini yang lebih pas untuk menurunkan sensor current meter ini. Baik, tolong diperhatikan di mana posisi tangan kiri saya ini berada di ujung pengukur current ini, yang kemudian kita harapkan bahwa baling-baling ini bisa tercelup di atas permukaan air laut. Oke, silakan diperhatikan. Lihat, baling-baling tersebut sudah berputar sesuai dengan kecepatan arus. Ini sudah menunjukkan 0,1 meter per sekon. Jadi kecepatan arus yang ada di perairan Bokori ini itu masih menunjukkan 0,1 meter per sekon. Setelah alat ini dicelupkan ke permukaan air laut tadi, sebelum menyimpan di tempat yang telah disediakan, terlebih dahulu alat tersebut harus dibersihkan atau dikeringkan agar tidak melekat karat dari air laut tersebut. Berikutnya kita akan menguji coba alat yang kedua, yaitu alat sensor untuk mengetahui kecepatan arus yang berada di dalam laut. Terlebih dahulu, yang pertama kita harus lakukan adalah memasang kabel konektor dari alat sensor current ke digital current ya. Setelah sambungkan berdasarkan keempat titik kabel yang ada di dalam, kemudian dratnya ini diputar ke kanan agar tidak terlepas apabila alat tersebut telah diturunkan ke dalam laut. Setelah itu layar digital ini masih menunjukkan 0,0, artinya alat tersebut masih belum diturunkan ke dalam laut. Mounting propeller untuk pendeteksi kecepatan arus yang ada di dalam laut ya, di mana panjang kabel tersebut ini kurang lebih 30 meter yang ada di tangan saya. Oke, perhatikan baik-baik, alat tersebut saya akan turunkan ke dasar lautan ya, di mana alat ini akan mengukur kecepatan arus yang ada di dalam laut tersebut. Turunkan secara perlahan, di mana usahakan kabel tersebut tidak juga terlalu rapat pada dasar lautan ya, agar tidak mengganggu alat propellernya. Setelah kita menurunkan kabel tersebut di kedalaman 10 meter, namun alat ini tidak mendeteksi kecepatan arus di kedalaman 10 meter, sehingga menunjukkan bahwa dasar lautan yang ada di depan Pulau Bokori ini memang airnya tidak berarus pada saat ini. Bisa jadi ini mungkin ada hubungan dengan adanya panas matahari yang begitu terik pada siang hari ini.
Pada praktek yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau praktikum mata kuliah Oceanografi Perikanan itu terbagi pada saat pengambilan data di perairan, maka akan dibatasi setiap per kelompok atau per mahasiswa itu akan dibagi masing-masing, setiap kelompok memiliki waktu kurang lebih 30 menit per setiap kelompok. Setelah itu dilanjutkan lagi kelompok yang berikutnya. Masing-masing kelompok tersebut tadi yang telah dibagi akan mengambil data di waktu yang berbeda, di mana kelompok satu akan mengambil data pada saat siang hari atau tepatnya pada pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, yang kemudian setelah 30 menit akan dilanjutkan lagi oleh kelompok kedua atau kelompok yang akan mengambil data itu selama 30 menit di waktu kurang lebih 30 menit jam 1 siang. Setelah berturut-turut dilakukan ketiga kelompok itu, maka akan diulangi lagi pada pukul 16.00 dilakukan perlakuan yang sama, di mana kelompok satu juga akan mengambil data kecepatan arus di kedalaman 1, 5, dan 10 pada pukul 16.00 selama 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh kelompok kedua dan seterusnya. Setelah itu pada malam hari dilakukan dengan hal yang sama, itu kelompok 1, 2, 3 dengan waktu yang sama juga sekitar kurang lebih 30 menit mengambil data kecepatan arus di kedalaman 1, 5, dan 10 meter. Demikian.